Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung di sekolah. Bertemu lagi dengan Ibu Era. Di sini Ibu akan mengajarkan kepada kalian tema 4, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, kalian harus dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Yang ketiga, kalian harus dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian harus dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Nah, sudah terlihat ya gambar yang ada di samping ibu. Di situ ada gambar apa? Ya, tepat sekali. Di situ ada gambar anak-anak yang akan memasuki sekolah. Sekarang ibu akan bertanya, bagaimana mereka bisa sampai ke sekolah? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Di situ terlihat ada anak yang menggunakan sepeda atau bersepeda ke sekolahnya. Lalu ada yang berjalan kaki, ada juga yang diantar oleh orang tua atau kakak atau saudaranya menggunakan sepeda motor. Apabila kalian menggunakan sepeda motor ke sekolah, memang waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dan tentunya kalian akan sampai ke sekolah lebih cepat. Tetapi jika kalian menggunakan sepeda atau berjalan kaki ke sekolah akan lebih sehat karena dapat mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah memiliki peran yang sangat penting untuk tubuh kita. Perannya yaitu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida ke seluruh tubuh menuju paru-paru. Nah, coba lihat gambar yang ada di samping ibu, sudah terlihat ya. Di situ adalah gambar peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kita bahas satu-satu ya, dimulai dari peredaran darah kecil. Nah, untuk peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan, lalu menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, di dalam paru-paru nanti terjadi pertukaran darah yang mengandung banyak karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang mengandung O2 atau oksigen. Nah, untuk darah yang mengandung O2 atau oksigen akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, setelah itu kembali ke serambi kiri. Sekarang kita mulai pembahasan untuk sistem peredaran darah besar. Untuk sistem peredaran darah besar itu darahnya mengandung banyak oksigen atau O2. Nah, darahnya itu mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru ya. Nah, untuk mengalirnya itu melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida akan kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, untuk urutannya itu berarti seperti ini. Dari bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, lalu ke arteri, lalu
dialirkan ke seluruh tubuh, lalu ke vena, baru yang terakhir ke serambi kanan. Lalu organ-organ tubuh apa saja sih yang terlibat dalam peredaran darah? Nah, ada yang tahu? Ya, organ-organ tubuh yang terlibat dalam peredaran darah itu ada 3. Yang pertama ada jantung, kedua ada paru-paru, dan yang ketiga ada pembuluh darah. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu jantung. Jantung memiliki fungsi yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Cara memompa darah jantung yaitu berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang dan mengempis. Letak jantung itu ada di rongga dada sebelah kiri. Nah, jantung itu terbagi menjadi 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, di bagian kanan dan kiri jantung itu dibatasi oleh sekat jantung. Sekat jantung itu dinamakan katup jantung. Katup jantung itu berfungsi untuk memisahkan darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Sekarang kita masuk ke pembahasan organ paru-paru. Nah, organ paru-paru itu berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Di dalam paru-paru itu memiliki jaringan halus kapiler yang berfungsi di situ adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida. Dan yang terakhir yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama pembuluh darah nadi atau arteri, dan yang kedua adalah pembuluh darah balik atau vena. Perbedaan pembuluh darah nadi atau arteri dengan pembuluh darah balik atau vena yaitu yang pertama, nama lain dari pembuluh darah nadi adalah arteri. Jika nama lain dari pembuluh darah balik yaitu vena. Yang kedua, dari pembuluh darah nadi itu berisi darah yang bersih atau mengandung banyak oksigen. Sedangkan pembuluh darah balik itu berisi darah kotor atau mengandung banyak karbon dioksida. Dan perbedaan yang terakhir, pembuluh darah nadi itu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh darah balik itu mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Coba setelah ini anak-anak jelaskan gambar organ-organ tubuh manusia yang terlibat dalam peredaran darah manusia. Nah, untuk gambarnya, anak-anak bisa menggunakan gambar yang ada di buku paket kalian masing-masing. Boleh juga meng-print gambar-gambar yang ada di internet. Boleh juga menggambar organ-organnya tersebut. Nah, organ-organnya itu terdiri dari apa tadi? Jantung, paru-paru, dan pembuluh darah. Nah, nanti ketiganya ini kalian jelaskan dan kalian perlihatkan gambarnya juga. Itu nanti fungsinya apa, namanya apa, terus terdiri dari apa saja. Silahkan dijelaskan di video ya. Sekarang coba anak-anak hitung denyut nadi kalian di rumah ya. Nah, itu contohkan. Langkah yang pertama, kalian harus menempelkan dan menekan, tapi jangan terlalu keras, 3 jari kalian, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis ke pergelangan tangan kalian di sini atau di bagian leher. Cari dulu denyut nadinya, dipaskan dulu antara jari dengan denyut nadi. Cari yang ada denyut nadinya. Jika sudah ketemu, lalu kalian bisa langsung menghitung denyut nadi kalian selama 15 detik. Nah, setelah itu
Jika sudah 15 detik, misalkan denyut nadi kalian itu 20. Nanti 20 ini dikalikan 4. Nah, hasilnya kan 80. Nanti setelah itu kalian cocokkan dengan jumlah denyut nadi normal per menitnya. Di sini sudah terlihat ya yang ada di samping ibu. Nah, di situ tertera bahwa jika bayi sampai usia 1 tahun itu denyut nadi normalnya 100 sampai 160 kali per menit. Nah, jika anak usia 1 sampai 10 tahun normalnya itu 70 sampai 120 kali per menit. Jika anak usia 11 sampai 17 tahun itu normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Jika dewasa itu normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Jika atlet dengan kondisi yang baik itu 40 sampai 60 kali per menit. Itu normalnya. Sudah dicek belum denyut kalian masing-masing? Nah, denyut nadi itu juga dipengaruhi oleh aktivitas kalian sehari-hari juga ya. Jadi, jika denyut kalian belum mencakupi normal, tidak apa-apa. Berarti kalian harus meningkatkan aktivitas kalian di sehari-hari. Namun, jika denyut kalian sudah normal, kalian patut bersyukur. Nah, untuk menuaikan atau mencurahkan rasa syukur kalian itu bisa dengan cara berpantun. Ada yang tahu pantun itu apa? Pantun itu berasal dari kata patuntun, kata dalam bahasa Minangkabau yang berarti petuntun. Dalam bahasa daerah lainnya, pantun dikenal dengan istilah parikan di dalam Jawa atau paparikan di dalam Sunda dan upasa atau dari Batak. Ada yang sudah pernah membuat pantun atau pernah membaca pantun? Tahu tidak ciri-cirinya apa? Ya, ciri-cirinya adalah yang pertama, pantun mempunyai bait. Nah, setiap baitnya itu terdiri dari 4 baris. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Nah, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Satu baris itu terdiri dari 4 sampai 6 kata. Nah, di dalam satu baris juga itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pantun juga mempunyai sajak ABAB atau AAAA. Dan pantun itu tidak boleh bersajak AABB ataupun sajak yang lainnya. Jadi untuk pantun itu hanya diperbolehkan sajak ABAB dan sajak AAAA. Selanjutnya, mari kita simak contoh pantun yang ada di samping ibu. Kita baca bersama-sama ya. Luas terbentang kebun lada, ladanya dibetik ketika temaram. Jikalau iman terangi dadah, hatinya lapang, hidupnya tentram. Nah, dari pantun tersebut itu baris ke-1 dan baris kedua tadi ibu sudah jelaskan termasuk apa? Ya, betul sekali, itu termasuk sampiran. Nah, yang baris ketiga dan baris keempat itu termasuk? Betul, termasuk isi. Nah, untuk sajak yang digunakan di pantun tersebut adalah AAAA. Karena memang untuk yang di belakang itu yang huruf vokalnya adalah AAAA. Semuanya menggunakan AAAA. Nah, untuk suku kata yang digunakan di baris pertama itu ada 9. Kita buktikan ya. Luas terbentang kebun lada. Ya, betul ya, ada 9. Untuk kalimat kedua
itu ada 12 suku kata, yang ketiga ada 10 suku kata, dan yang terakhir ada 10 suku kata. Nah, untuk baitnya itu terdiri dari 4 baris. Betul ya? Untuk kata yang digunakan itu satu baris terdapat 4 kata. Kita buktikan ya di baris yang pertama. Itu ada kata luas, terbentang, kebun, telaga. Betul ya, ada 4 kata. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama hari ini kita belajar apa saja. Yang pertama, tadi kita sudah belajar apa saja? Peredaran darah pada manusia. Yang kedua, kita sudah belajar pantun yang meliputi ciri-ciri pantun, fungsi dari pantun, dan kita tadi sudah belajar mengidentifikasi dari contoh pantun yang ibu berikan ya. Nah, jika anak-anak masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di grup WA kelas 5B. Nanti ibu jawab di sana. Selain itu, nanti ibu kirimkan soal evaluasi melalui link Google Form. Nanti kalian isikan di sana ya. Dan jangan lupa untuk tugasnya berarti ada 2, mengisi link Google Form dan kalian juga membuat video yang menjelaskan gambar organ tubuh manusia yang juga berfungsi untuk peredaran darah manusia. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian bisa belajar terlebih dahulu tematiknya, yaitu berarti melanjutkan ke pembelajaran 2 ya. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Semoga kita lekas bertemu di sekolah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.